Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Komang Aurelia Febrina, NIM 211011002, dan teman saya Zakiah Naura Arfa dengan NIM 211011026. Kami akan menjelaskan tentang transport membran melalui video berikut. Transport membran. Apa yang dimaksud dengan transport membran? Transport membran adalah proses keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel melalui membran plasma. Di sini saya akan membahas zat-zat yang dapat masuk dan keluar sel. Dalam hidupnya, sel-sel melakukan pertukaran gas-gas respirasi, menyerap nutrisi dan vitamin, memasukkan dan mengeluarkan air, mengeluarkan produk-produk ekskresi, mensekresi enzim dan hormon. Semua zat dalam proses tersebut masuk dan keluar dengan cara melintasi membran plasma atau membran sel. Saya akan membahas transportasi zat melalui membran sel. Ada dua macam cara. Yang pertama, transport pasif. Transport pasif ini tidak membutuhkan energi, mengikuti gradien konsentrasi. Transport pasif meliputi difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Dan yang kedua, transport aktif. Transport aktif ini membutuhkan energi, meliputi pompa ion, kontrasport endositosis, dan eksositosis. Saya akan membahas tentang transport pasif. Seperti dijelaskan tadi, transport pasif tidak membutuhkan energi dan terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel maupun di luar sel. Oleh karena itu terjadinya perpindahan. Saya akan membahas mengenai difusi. Difusi ini merupakan proses perpindahan zat menuruni gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi disebut hipertonik ke konsentrasi rendah disebut hipotonik. Contoh difusi: tinta yang sifatnya hipertonik yang dimasukkan ke dalam air yang sifatnya hipotonik. Setelah itu, tinta tersebut akan terbentuk larutan homogen. Artinya, terjadi perpindahan hipertonik ke zat hipotonik atau bisa disebut dengan peristiwa difusi. Jika digambarkan molekulnya, contohnya seperti ini. Di sebelah kiri terdapat molekul zat yang terlarut dan ada garis patah-patah, itu diibaratkan sebagai membran selnya, dan sebelah kanan ada air. Dan di tengah-tengah itulah terjadinya difusi, yang mana molekul yang banyak tadi berpindah dari hipertonik ke hipotonik. Kemudian gambar yang terakhir terjadinya larutan homogen. Zat yang dapat berdifusi dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Akan tetapi yang mudah berdifusi tanpa terfasilitasi adalah zat gas. Nah, membran sel yang dilewati saat berdifusi itu tersusun dari dua lapis lemak atau membran ganda yang merupakan penghalang bagi molekul besar seperti glukosa, kemudian molekul polar seperti asam amino dan lemak, serta ion-ion. Dari tiga molekul yang saya sebut tadi, yang paling sulit berdifusi ke dalam maupun keluar sel, jadi dibutuhkan namanya fasilitator. Nah, tiga molekul yang telah disebutkan tadi sulit untuk didifusi ke dalam maupun keluar sel. Jadi harus membutuhkan fasilitator. Maksud dari difusi terfasilitasi ini adalah zat tersebut bisa didifusi jika difasilitasi. Siapa yang memfasilitasi?
yang bisa memfasilitasi ada dua. Yang pertama, saluran protein, dan yang kedua adalah protein transport. Pertama, kita akan membahas tentang saluran protein. Pada saluran protein, terdapat asam amino dan glukosa atau disebut dengan molekul polar, dan ada juga ion, misalnya natrium dan kalium, yang tertahan oleh membran ganda fosfolipid, tetapi masih bisa berdisfusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang biasanya membentuk saluran disebut dengan protein integral. Saluran protein dapat terbuka dan tertutup dikarenakan adanya aliran listrik atau kimiawi. Seperti pada molekul neurotransmitter, pada sel saraf membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion natrium bisa masuk ke sel. Yang kedua, kita akan membahas tentang protein transport. Protein transport memiliki sifat seperti enzim yang spesifik. Jadi, dia hanya bisa mengikat molekul tertentu yang sesuai dengan sisi aktifnya saja. Protein transport juga bisa berubah bentuk saat sedang mengikat dan melepas molekul yang dibawa. Protein transport ini membutuhkan difusi molekul asam amino dan juga glukosa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut yang menaiki gradien konsentrasi, yang awalnya ada pada konsentrasi rendah atau hipotonik menuju ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonik. Jadi, osmosis ini adalah peristiwa kebalikan dari peristiwa difusi. Perpindahan pelarut pada osmosis ini yang menaiki gradien konsentrasi tadi melewati membran yang disebut dengan membran selektif permeable. Hanya molekul-molekul air saja yang bisa melewati membran selektif permeable ini. Jadi molekul lain seperti gula, protein, dan lain-lain tidak bisa melewati membran ini. Proses osmosis akan berhenti jika kedua larutan yang ada pada sisi membran telah mencapai konsentrasi yang sama atau bisa disebut dengan isotonis. Sekian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.